Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ditya Kamila Putri. Saya dari tim Longchamp Indonesia. Longchamp adalah sebuah perusahaan barang kulit mewah Prancis yang didirikan pada tahun 1948 oleh Jean Casgrain. Perusahaan melopori pipa berlapis kulit mewah sebelum berekspansi ke barang-barang kulit kecil. Longchamp memulai debut tas wanita pada tahun 1971. Hal ini menjadi salah satu pembuat barang kulit termuka di Prancis. Selain menghasilkan tas mewah untuk pengguna sehari-hari, Longchamp juga memproduksi tas untuk produk traveling. Tas Lepage adalah salah satu produk paling ikonik dari tas Longchamp. Tas ini terbuat dari bahan nilon yang ringan dan tahan lama, serta memiliki desain yang sederhana dan elegan. Tas lace pleats tersedia dalam berbagai ukuran dan warna, serta menjadi salah satu tas yang paling populer di dunia. Longchamp juga memproduksi berbagai produk kulit lainnya, termasuk dompet, sepatu, ikat pinggang, dan aksesoris lainnya. Produk Longchamp dikenal dengan kualitas yang tinggi dan desain yang klasik. Lalu Longchamp tuh memiliki jaringan distribusi yang luas di seluruh dunia. Bahkan lebih dari 1.000 toko di dunia ini, di 80 negara. Perusahaan ini juga memiliki situs website e-commerce yang memungkinkan pelanggan itu lebih mudah untuk berbelanja atas Longchamp di seluruh dunia. Oke, selanjutnya adalah kita membahas sebuah problem ya. Jadi tas Longchamp ini tas mewah gitu ya, asalnya dari Prancis. Namun produk Longchamp ini tuh juga sering mempunyai problem-problem tersendiri. Yang pertama ada kualitas bahan yang tidak konsisten, lalu yang kedua ada desain yang monoton, lalu yang ketiga ada harganya yang mahal. Kualitas bahan yang tidak konsisten ini terkadang bahan nilon yang tipis ini mudah rusak gitu. Jadi sehingga untuk pemakaian lama mungkin akan menjadi lebih rentan rusak jika tidak terlalu effort dalam merawatnya gitu. Untuk selanjutnya kita lanjut ke your solution. Jadi model bisnis produk tas Longchamp ini dapat dikatakan berhasil karena perusahaan ini telah berhasil membangun reputasi, kualitas desain dan gaya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki nih dari tas Longchamp gitu ya. Pertama, meningkatkan kualitas kontrol kualitas gitu ya. Jadi Longchamp ini tuh perlu meningkatkan kualitas kontrolnya. Jadi memastikan produk yang dihasilkan ini mempunyai kualitas yang konsisten gitu, terutama dari bahan baku dan produk-produk yang akan jadi lagi gitu. Lalu yang kedua, menambah variasi desain karena jika diperhatikan untuk variasi desainnya tas Longchamp ini tuh masih sama gitu ya, masih masih setara itu seperti tas tote bag gitu pada umumnya gitu. Pentingnya menambah variasi desain terbaru. Lalu terakhir, melakukan disertifikasi produk gitu. Jadi diusahakan tas ini tidak bergantung pada lepage yang bisa dilipat gitu. Hal ini bisa juga seperti menambah produk seperti dompet, tas, atau aksesoris lainnya gitu. Untuk selanjutnya ada bisnis model. Bisnis model tas Longchamp ini pemasarannya itu menggunakan strategi pemasaran untuk mempromosikan produknya seperti iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan berbagai selebritas dan influencer untuk mempromosi produknya. Longchamp adalah salah satu merek tas mewah paling sukses di dunia. Perusahaan ini berhasil menghasilkan keuntungan signifikan dari penjualan produknya. Lanjut, kita akan ke underlying magic technology. Salah satu underlying magic teknologi produk dari Longchamp ini adalah teknologi Lineage. Nah, teknologi ini memungkinkan tas Lineage ini tuh bisa dilipat menjadi ukuran yang lebih kecil, ya, sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana dan mudah disimpan juga. Teknologi ini telah dipatenkan oleh Longchamp dan menjadi salah satu keunggulan utama dari Lineage. Kebetulan saya juga punya tas Lineage ini, ya salah satunya saya punya, dan ini sangat mudah sekali untuk dibawa kemana-mana dan ini juga bisa dilipat jadi kecil banget pokoknya dari tas sebesar ini menjadi tas yang sangat kecil dan mudah dibawa kemana-mana jika tidak dipakai gitu seperti ini ya. Lalu teknologi yang digunakan Longchamp ini teknologi nilon taffeta. Nah, teknologi ini menggunakan bahan nilon yang berkualitas tinggi dan memiliki tekstur yang lembut dan halus. Nah, bahan nilon ini tuh bisa tahan lama dan tidak mudah rusak sehingga cocok nih dibuat jadi tas yang waterproof, jadi kalau teknologi tidak basah gitu.
Dan dia juga mempunyai laser cutting yang cukup baik di kalangan tas tote bag lainnya gitu. Marketing and sales. Pertama itu Longchamp itu penjualan itu marketingnya itu bisa dari iklan, promosi, dan hubungan masyarakat. Ya, sudah banyak sekali di internet ya, di e-commerce juga sudah selain di offline store, di e-commerce online itu sudah banyak yang menjualkan produk Longchamp, bahkan dari website Longchamp tersendiri ya yang terpercaya gitu. Lalu ada promosi, mungkin seperti berbagai promosi diskon, terus giveaway, kayak seperti kontes-kontes giveaway, itu dapat menjadi sebuah daya tarik minat pembeli, konsumen untuk membeli si Longchamp ini. Lalu adanya hubungan masyarakat. Nah, Longchamp ini bekerja sama dari berbagai selebritas dan influencer untuk mempromosikan produknya gitu. Jadi kerjasama ini tuh dapat membangun sebuah citra positif dan merek yang positif bagi Longchamp tersendiri. Nah, strategi pemasaran dan penjualan Longchamp ini telah berhasil meningkatkan penjualannya pada tahun 2022. Jadi Longchamp ini naik penjualannya pada tahun 2022. Ya, berhasil mencatat penjualan sebesar 2,8 miliar euro. Wow. Ya, selanjutnya kita akan ke compensation. Jadi compensation di sini Longchamp ini bersaing bersama produk-produk merek lainnya gitu ya, termasuk seperti Michael Kors, terus Kate Spade dan Coach gitu ya. Jadi dengan kualitasnya, jika kualitas Longchamp ini tidak diperbaiki dan tidak terbaru gitu ya, jadi mungkin Longchamp ini akan ketinggalan jauh gitu daripada produk-produk seperti Michael Kors, terus ada Kate Spade dan Coach gitu. Jadi pentingnya Longchamp itu terus memberikan inovasi-inovasi baru terhadap tasnya agar tidak ketinggalan dari merek-merek yang lain. Selanjutnya, nah lalu beberapa faktor menjadi keunggulan tas Longchamp ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tas light weight ini bisa dilipat menjadi kecil sehingga mudah dibawa kemana-mana. Lalu kualitas bahan dan craftsmanship-nya itu yang luas. Terus habis itu jadi tuh Longchamp itu luas sekali ya di negara manapun gitu. Lalu desainnya inovatif gitu. Walaupun identik dengan tas Lethbridge, Longchamp juga terus berinovasi dengan desain baru yang stylish dan mengikuti tren. Jadi tidak monoton ya untuk desain-desainnya, semakin makin kesini semakin bermacam-macam gitu. Untuk tim produk Longchamp ini terdiri dari para profesional yang berdedikasi, yang berkomitmen untuk menciptakan produk-produk berkualitas tinggi dan stylish dan fungsional. Tim ini terdiri dari desainer, insinyur, pembuat, dan profesional pemasaran. Desainer Longchamp ini bertanggung jawab untuk menciptakan desain tas aksesoris baru yang inovatif dan mengikuti tren. Mereka bekerja sama dengan insinyur untuk memastikan bahwa desain mereka dapat diproduksi dengan kualitas yang tinggi dan terjangkau. Lalu yang terakhir adanya projection dan milestone. Berikut adalah beberapa proyeksi dan milestone produk dari Longchamp untuk tahun 2023. Peluncuran koleksi tas baru yang inovatif dan mengikuti tren yang pertama. Yang kedua adanya ekspansi ke pasar baru di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan melalui layanan pelanggan yang lebih baik dan program loyalitas yang lebih komprehensif. Lalu di sini ada beberapa milestone yang telah dicapai oleh Longchamp gitu ya. Pertama adanya tas Lethbridge pada tahun 1993. Lethbridge ini ikonik, terbuat dari bahan nilon, ringan dan tahan lama. Menjadi salah satu tas yang paling populer. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adanya ekspansi pasar Asia pada tahun 2000. Ya, pada tahun 2000 ini memperluas kehadirannya di pasar Asia, terutama di Cina dan di Jepang. Lalu yang ketiga, adanya peluncuran koleksi ready to wear pada tahun 2020. Longchamp telah memperluas produknya, peluncurannya dengan koleksi ready to wear. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah peluncuran toko e-commerce pada tahun 2015. Nah, Longchamp ini telah meluncurkan toko e-commerce untuk memudahkan para pelanggannya untuk berbelanja produknya dari seluruh dunia. Maka dari itu, tas Longchamp ini kami terus berinovasi dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh Indonesia.
di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dengan fokus pada produk-produk yang berkualitas tinggi, desain yang menarik dan stylish, dan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Longchamp yakin dapat terus-menerus menjadi merek tas yang favorit dan menjadi aksesoris yang mewah yang paling dihormati di dunia. Baik, sekian presentasi dari kami tim Longchamp Paris, Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, tada! Sudah aja kita save ya. Ender.